Nah, benar. kalau di UKHUA sendiri untuk belajar ngajinya ada. Jadi dibagi jadi dua kategori. Yang pertama itu kelas tahsin sama kelas tahfiz. Nah, kalau tahsin ini itu kelasnya itu kelas bacaan gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bacaan Qur'annya belum lancar, nah itu masuk kelas tahsin. Nah, kalau kelas tahfiz ini itu khusus untuk menghafal gitu ataupun murojaah hafalan gitu. Wah, keren banget ya. Jadi teman-teman buat yang tertarik nih boleh nih untuk ikutan dan open recruitment dari LDFB UKUA ya. Halo semuanya, kembali lagi di Rubik Ormawa, ruang publikasinya anak organisasi. Gimana nih kabar teman-teman sobat podcast di rumah? Ya pastinya baik dong. Nah, di episode Rubik kita kali ini, kita akan mengulik-ngulik informasi atau mencari tahu terkait dengan salah satu organisasi yang tentunya gak kalah keren nih dari episode-episode sebelumnya. Jadi kita akan mengulik-ngulik atau mencari tahu informasi terkait dengan LDF BO UKUA. Tapi sebelum itu izinin saya untuk kenalan diri terlebih dahulu nih. Kenalin, aku Anifa Nadia yang akan memimpin podcast kita pada kali ini, dan aku nggak sendirian. Dari tadi kalian udah pasti lihat dong siapa yang ada di sebelah aku. Ya bener banget, kali ini kita kedatangan Kak Muhammad Fayat Abdillah selaku Ketua Umum dari LDF BO UKUA. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja nih kita sapa Kak Fayatnya. Halo Kak Fayat. Halo. Gimana nih Kak kabar Kakak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Kak. Nah, tapi Kak sebelum aku mau nanya-nanya terkait dengan LDF BO UKUA, kayaknya aku mau nanya-nanya sedikit tentang Kakak. Boleh nggak nih Kak? Boleh. Nah, jadi kalau Kak Faya sendiri nih Kak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini tuh apa tuh Kak? Selain menjadi mahasiswa ya tentunya. Oke. Kalau kesibukan pasti ya yang pasti kuliah ya. Nah, selain dari kuliah, sibuk organisasi. Nah, selain dari sibuk-sibuk kuliah, organisasi segala macam, kakak juga sibuk di apa ya? Ya kesibukan keseharian gitu. Nah, misal kesibukan rumahan, kemudian juga kerjaan-kerjaan eksternal gitu. Nah, mungkin itu sih. Oh, wah produktif banget ya Kak Fayat ini. Nah, kalau Kak Fayat sendiri nih Kak, Kakak kan aktif ikut organisasi nih. Kakak ikut organisasi itu sejak dari kapan Kak? Atau dari SMA atau sejak Kakak menjadi mahasiswa baru nih? Oke. Kalau background kakak organisasi ya. Nah, sebenarnya kakak tuh organisasi itu baru di perkuliahan ini. Iya. Soalnya kalau di SMA kemarin kakak tuh pengen ikut organisasi. Tapi ya kakak regis, kakak ikutin rangkaian pendaftarannya, tapi kakak nggak lolos di situ. Oh iya. Nah, baik itu organisasi yang ada di SMA, OSIS, ataupun organisasi di keasramaan. Soalnya kakak dulu kan asrama. Nah, tapi kakak nggak ada yang goal di organisasi itu. Nah, jadi kakak dulu pas di SMA nggak organisasi sama sekali. Nah, makanya pas di kuliah kakak tuh mau balas dendam gitu, balas dendam buat karena pengalaman di SMA masih minim, jadi kakak pengennya di kuliah ini kakak mau maksimalin pengalaman kakak, baik itu di organisasi dan ya lomba segala macam gitu. Wah, keren banget ya Kak Fayat nih. Jadi kalau Kakak sendiri nih, sejak dari Kakak kan baru ikut organisasi baru sejak mahasiswa baru ya. Jadi apa aja nih Kak organisasi-organisasi yang udah Kakak ikutin sejak mahasiswa baru? Boleh nih Kak di-spill. Oke, kalau organisasi yang udah kakak ikutin sejauh ini itu ada kurang lebih 5-7 ya. Nah, kalau kakak organisasi yang udah selesai, maksudnya yang udah nggak aktif lagi, itu ada IMA, mahasiswa akuntansi. Kemudian juga dulu kakak pernah jadi sekjen UKHUA, tapi sekarang udah jadi ketum. Kemudian kakak juga tergabung di keilmiahan kampus di URID yang tingkat universitas. Kemudian kakak juga ikut SDS, itu Sriwijaya Debating Society. Terus juga kakak ikut FOSE, itu Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, dan masih banyak organisasi lain gitu. Wah, produktif banget ya teman-teman. Jadi Kak Fayat ini udah banyak banget ngikutin organisasi dari sejak mahasiswa baru. Nah, yang kakak sebutin tadi kan itu banyak banget ya organisasi, dari salah satunya dari UKUA dan yang lain-lainnya. Kalau kakak sendiri tuh Kak, gimana cara kakak membagi waktu kakak antara kuliah sama organisasi? Kan seperti yang kakak sebutin tadi banyak tuh kakak ikut organisasi. Boleh nih Kak di-spill. Oke. Kalau cara kakak bagi waktu dari organisasi sama kuliah, jadi kakak tuh metain waktu kuliah, misal dari pagi sampai sore ataupun dari pagi sampai siang, itu full kegiatannya buat kuliah gitu. Oh iya. Nah, jadi kalau dari selesai kuliah, kakak baru ngurusin organisasi. Tapi kalau misalnya ada urusan organisasi yang urgent, yang waktunya itu tabrakan sama kuliah, kakak sebisa mungkin itu dikerjain dalam waktu yang sama gitu. Tapi jangan sampai
salah satunya baik itu kuliah ataupun organisasi itu sampai terlalu jangan sampai gitu. Jadi bener banget ya teman-teman. Jadi kita harus balance antara kuliah sama organisasi tuh seperti yang kata Kak Fayat. Nah, kalau udah terkait dengan Kak Fayat nih, kayaknya aku mau nanya nih Kak terkait dengan LDFBU UKUA. Jadi kan mungkin teman-teman sobat podcast atau mahasiswa baru penonton Rubik nih pada belum tahu nih Kak apa itu LDFBU UKUA dan fungsinya itu untuk apa Kak gitu. Jadi boleh nih Kak untuk dijelasin secara detail atau rinci itu apa itu LDFBU UKUA. Oke, jadi LDFBU UKUA ya. LDFBU UKUA itu salah satu lembaga dakwah fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya. Nah, jadi di Unsri seluruh fakultas itu ada yang namanya lembaga dakwah. Nah, salah satunya itu di FE. Nah, kalau di FE namanya UKUA. Nah, UKUA itu apa sih gitu kan? Pertanyaan mungkin ada dari teman-teman. Jadi UKUA itu tuh sebagai wadah ataupun organisasi lembaga dakwah terkait keagamaan, agama Islam, yang dimana wadah ini nih bisa nampung seluruh orang mahasiswa yang ada di FE ataupun di fakultas lain. Tapi kalau UKUA ya di FE. Nah, fungsinya itu supaya ya teman-teman yang udah tergabung di UKUA itu bisa berproses lebih baik lagi, baik itu dari segi agamanya, dari segi akademik, dari segi kepribadian. Jadi mungkin ada stigma dari teman-teman yang anggap bahwasannya UKUA itu melulu tentang agama. Nah, tetapi UKUA itu nggak sepenuhnya tentang agama. Tetapi UKUA juga ngebalance atau menyeimbangin antara agama sama soal hal dunia, maksudnya ya soal kuliah, akademik segala macam gitu. Nah, jadi ya terlepas dari situ, jadi fungsi dari UKUA itu secara garis besar ya ngebentuk suatu individu ya, yang individunya ini berintelektualitas gitu sekaligus integritas gitu. Nah, bener banget tuh. Jadi udah jelas banget ya penjelasan tentang apa itu LDFBU UKUA. Nah, Kak, mungkin banyak dari mahasiswa baru tuh yang berpikiran kayaknya kalau UKUA itu harus bisa ngaji atau harus keagamanya kuat banget. Itu bener nggak sih, Kak? Apa kita diajarin gitu cara ngaji dan segala macam gitu, Kak? Oke, yang pertama kalau mau masuk UKUA itu nggak harus bagus dulu ngajinya. Jadi mungkin teman-teman ada yang anggap anak UKUA ini individunya udah baik semua. Nah, itu salah. Jadi kita masuk UKUA bukan semuanya udah baik di dalam UKUA, tapi kita di UKUA itu sama-sama berproses untuk jadi lebih baik gitu. Nah, kalau di UKUA sendiri untuk belajar ngajinya ada. Jadi dibagi jadi dua kategori. Yang pertama itu kelas tahsin sama kelas tahfiz. Nah, kalau tahsin ini itu kelasnya itu kelas bacaan gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bacaan Qur'annya belum lancar, nah itu masuk kelas tahsin. Nah, kalau kelas tahfiz ini itu khusus untuk menghafal gitu ataupun murojaah hafalan gitu. Wah, keren banget ya. Jadi teman-teman buat yang tertarik nih boleh nih untuk ikutan dan open recruitment dari LDFBU UKUA ya. Nah, kalau terkait dengan UKUA nih Kak, apa sih proker terbesar atau proker unggulan yang sedang dijalankan atau yang belum terjalankan nih dari UKUA? Boleh nih Kak untuk di-spill sedikit? Oke, kalau proker unggulan dari UKUA yang pertama itu ada event tahunan ya. Namanya itu USEF atau UKUA Syariah Economic Fair. Nah, untuk tahun ini itu belum terlaksana dan insya Allah itu bakal dilaksanain di bulan 11 ya. Bulan 11, dan selain dari USEF ada juga yang namanya Go Emoji atau Grand Opening Ekonomi Mengaji. Nah, itu fungsinya untuk nyambut maba-maba muslim, di mana nanti di acara itu dikenalin lah soal perkuliahan segala macam. Nah, tapi Go Emoji tahun ini itu nggak terlaksana, akan tetapi diganti sama konsepannya itu diganti jadi jadi konsepan yang lebih akademis tapi gak terlepas dari keagamaannya. Mungkin itu sih ada dua. Wah, keren banget ya. Jadi jangan lupa untuk dinanti ini proker-proker terkeren dari UKUA. Nah, kalau Kakak Fayat sendiri nih, Kakak kan itu menjadi ketua umum ya. Apa sih yang terlintas di Kakak pertama kali saat terpilih atau dipilihnya menjadi ketua umum dari LDFBU UKUA nih, Kak? Oke. Ini sejujurnya. Iya, boleh. Sejujurnya Kakak kan sebelum jadi ketum udah jadi sekjen ya di UKUA. Jadi bisa dibilang sekjen itu nama lain dari wakil ya, nama lain dari wakil ketua umum di UKUA. Nah, nggak munafik ya sebenarnya Kakak udah udah ngebayangin bahwasannya Kakak tuh tahun depan ataupun tahun ini itu tuh udah mau jadi ketua umum gitu. Nah, tetapi pikiran untuk jadi ketua umum bukan hanya sekedar pikiran gitu, tapi ya kita harus dibarengi sama kesiapannya kan, sama persiapan untuk jadi ketua umum. Nah, jadi Kakak sebelum jadi ketua umum itu agak agak masih belum siap dan mungkin keberatan
Nah, tetapi pas dipilih jadi ketua umum atas dasar musyawarah dari alumni dari angkatan-angkatan sebelumnya, perasaan kakak, ya impression kakak di situ pas dilantik jadi ketua umum, mungkin di apa ya, pas dilantik kan itu kan di ini sumpah Quran tuh. Nah, pas di sumpah Al-Quran kakak mikirnya, oh berarti pas di umur kakak yang ke-20 kakak udah nggak bisa apa ya, nggak bisa yang namanya main-main gitu. Bener. Di sini tanggung jawab kakak udah besar gitu kan, mau ngurusin organisasi, kuliah segala macam. Nah, mungkin dari sini impression kakak jadi ketua umum itu ngebuat diri kakak itu jadi lebih dewasa dalam menjalani hidup lah. Iya, keren banget ya. Jadi teman-teman gitu nih kata dari Kak Fayat. Jadi untuk teman-teman yang nantinya mau terpilih jadi ketua atau pengen nih jadi ketua, boleh banget nih. Nah, Kak, jadi UKUA sendiri itu kan punya logo ya, punya logo tersendiri. Boleh nggak nih Kak di-spill atau dijelasin ya apa itu logo dari UKUA sendiri? Oke, logo UKUA nggak terlepas dari namanya UKUA itu sendiri, yaitu persaudaraan. Nah, kemudian kalau dilihat dari lambang ini kan kayak ada segi apa ya, segi 8. Iya. Nah, itu ngelambangin keeratan kalau misalnya kita ada di 4 sisi dan sisi lain ada 4 sisi juga, kita nggak harus berpisah loh jalannya. Nah, jadi sisi kiri sama sisi kanan akan bertemu di satu titik gitu. Iya. Nah, kalau logo UKUA ini itu ngedasarin dari nama UKUA itu sendiri, diambil dari apa ya, representatif ya, perwakilan. Jadi U logonya. Oh. Baik, jadi itu ya teman-teman yang kepo atau penasaran terkait dengan logo UKUA, jadi itu tadi penjelasannya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau kakak sebagai ketua nih kan, pasti pernah bentrok ego nih antara kakak sama anggota lain nih, atau berbeda pendapat. Kalau kakak sendiri tuh gimana tuh Kak, menyelesaikan antara perdebatan beda ego itu sendiri Kak? Boleh nih dijelasin? Oke. Yang namanya ego ya. Iya. Yang pasti di seluruh organisasi pasti ada permasalahan terkait ego dari masing-masing individu. Benar. Baik itu dari ketua umumnya sendiri, baik itu dari BPH ataupun dari kader-kadernya. Nah, kalau cara dari kami UKUA untuk menyelesaikan ego itu, yang pasti kita harus nurunin ego masing-masing dulu. Benar. Jadi jangan sampai dari satu sama satu yang lain itu apa ya, kekeh gitu atas kemauan atau pendapatnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya udah sama-sama lega nih egonya, nggak ngotot atas pendapat pribadi, jadi kita musyawarah ulang gitu. Maksudnya, oh dari pendapat tadi itu baiknya gimana gitu, jalan tengahnya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita kekeh di satu ego, itu pasti ngebikin suasana dari organisasi itu nggak enak pasti, baik itu dari organisasinya ataupun dari sesama individu tersebut kan. Nah, itu pasti nggak enak jadi jalannya. Nah, jadi ya itu sih, jadi harus turun dulu egonya, kemauan, maksudnya pendapat aku harus didengar seluruhnya. Nah, itu harus dimundurin dulu, kita sama-sama ngedengar satu sama lain, nanti baru kalau misalnya udah ketemu jalan tengah atas dasar musyawarah dengan ego kita yang turun, itu baru keputusannya itu bagus gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi terkait dengan bentrok ego dan UKUA dan segala organisasi itu udah dijelasin semua nih sama Kak Fayat. Nah, nggak terasa banget nih kita udah ada di penghujung acara, kita udah ada di sesi terakhir. Jadi aku mau memberikan kesempatan untuk Kak Fayat untuk memberikan closing statement terkait dengan Rubik kita kali ini, atau ada yang disampaikan, boleh banget nih Kak. Oke. Mungkin closing statement dari aku yang pertama, terima kasih ya untuk Anifa dan teman-teman dari BEM udah mengundang UKUA untuk Proker Rubik ya namanya, Proker Rubik terkait podcast ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kemudian pesan dari kakak ya Anifa, mungkin untuk Anifa sendiri atau kemudian untuk UKUA dan untuk BEM, semoga kita kedepannya itu sama-sama maju dan terus berbenah gitu. Mungkin itu. Wah, keren banget ya. Jadi udah selesai nih terkait dengan UKUA, tentang Kak Fayat, dan terkait dengan closing statementnya udah selesai semua. Gak terasa kita udah selesai acara Rubik kita kali ini. Jangan lupa saksikan Rubik Ormawa episode selanjutnya yang tentunya gak kalah keren dari sebelum-sebelumnya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.